Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Novra, dosen Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya lulus S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Fakultas Pariwisata. Kemudian saya lulus S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Trisakti Jakarta pada tahun 2018. Kemudian saya juga asesor LSP di bidang kepemanduan dari tahun 2012 hingga sekarang. Sebelum menjadi dosen, saya adalah seorang praktisi yang bergerak di bidang kepemanduan. Saya adalah seorang tour guide, baik nasional maupun internasional, yaitu tour leader secara internasional. Saya melakukan pekerjaan itu selama 31 tahun. Kemudian berawal dari tahun 2019, saya memasuki dunia akademis menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tentunya yang saya ajarkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemanduan. Dalam hal ini, saya mengajarkan setidaknya ada 3 memandu. Yang pertama memandu 1 untuk guide lokal, memandu 2 untuk guide media atau guide nasional, dan memandu 3 untuk guide internasional. Kemudian tentunya saya akan mempresentasikan silabus yang meliding saya untuk melakukan pengajaran di kampus. Baik, saya mau menerjemahkan atau menjelaskan tentang panduan mengajar saya mengenai kepemanduan. Yang pertama tentunya target yang harus dicapai adalah mahasiswa mengenal tentang industri pariwisata dan kepemanduan. Kemudian definisinya adalah tentang sejarah pengembangan industri pariwisata, kemudian peran dan tanggung jawab seorang pemandu wisata, dan kemudian etika dan etiket dalam industri pariwisata Indonesia. Kemudian yang kedua, keterampilan kepemanduan, yaitu bagaimana berkomunikasi secara efektif yang sesuai dengan kearifan lokal, dan kemudian tentunya juga harus menguasai bahasa asing. Setelah itu, mahasiswa mampu menjadi seorang narator yang baik dan menarik. Dan setelah itu juga mahasiswa juga mampu membaca atau membuat sebuah itinerary perjalanan yang menarik dan berkesan. Dan kemudian mahasiswa juga harus mampu menangani situasi darurat dalam keadaan yang tidak terduga. Jadi tanpa harus panik, ya kan? Jadi memang harus betul-betul menguasai keadaan dan juga menguasai dirinya sendiri. Kemudian mahasiswa harus mampu menangani situasi darurat tersebut, dan setelah itu penguasaan diri dalam sebuah kegiatan tour itu sangat penting, dan penguasaan emosi dari seorang pemandu. Jadi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu jangan sampai pemandu yang panik duluan. Jadi memang harusnya sebagai peredam kepanikan bagi wisatawan dengan kondisi apapun. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu mengetahui tentang destinasi. Para wisata harus mengenal destinasi yang populer di dalam negeri maupun di luar negeri. Setidaknya ini bisa menjadi sebuah acuan atau sebuah gambaran ketika bercerita dengan wisatawan, bisa mengambil contoh dari daerah-daerah yang dia kenal atau daerah sesuai dengan asal wisatawan. Kemudian mengenal tentang sejarah dan budaya, kemudian tradisi di destinasi-destinasi di mana pramuwisata bekerja. Penguasaan sejarah dan budaya ini termasuk hal yang paling penting dalam pekerjaan seorang pemandu wisata. Tidak bisa karena tidak bisa juga mengandalkan dunia media sosial. Jadi memang harus dari fakta sejarah yang betul-betul terjadi, kemudian apa yang terjadi di lapangan. Kemudian pemandu wisata juga harus menguasai atraksi wisata yang ada di setiap destinasi yang dikunjungi.
Jadi harus memahami atraksi tersebut dan bagaimana durasinya, asalnya, dan kapan dimulai, dan dasar kenapa orang melakukan atraksi tersebut. Dan setelah itu yang tidak kalah penting yaitu mengenai transportasi dan akomodasi di destinasi. Jadi aksesnya bagaimana, ya kan, kemudian kalau orang ini FIT jalannya bagaimana, kalau dia grup juga bagaimana, kemudian kondisi penginapan yang realnya bagaimana. Jadi tidak bisa tidak tahu, dia harus selalu diupdate tentang informasi yang dua ini. Setelah itu para wisata, mahasiswa juga sebagai seorang pemulung wisata juga harus mampu menguasai persiapan dan perencanaan. Jadi dalam hal ini proses perencanaan tur adalah bagian yang juga penting sekali diketahui oleh pemandu. Kemudian keterampilan presentasi dan persuasi. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, presentasinya memang harus jelas dan gampang dicerna oleh wisatawan. Tidak bisa memakai bahasa-bahasa sederhana atau bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kultur dari wisatawan. Kemudian penggunaan teknologi di dalam industri pariwisata. Jadi dari zaman di era sekarang itu pariwisata memang dituntut harus bisa menguasai internet, menguasai Android dengan cara yang luar biasa. Jadi tidak mungkin kalau gaptek dengan ini sudah juga untuk mengimplementasikan di lapangan. Jadi harus totalitas dalam menguasai teknologi dan kemudian gampang untuk berkomunikasi dengan wisatawan dengan memakai teknologi apapun. Setelah itu tentunya pariwisata juga paham dengan bagaimana strategi promosi atau dalam membranding sebuah produk wisata. Jadi termasuk juga industri wisata dan bahkan destinasi. Jadi pariwisata itu harus menjadi corong untuk bisa tampil sebagai yang terdepan dalam mempromosikan wilayah, daerah, produk, dan agen atau industri tempat dia bekerja. Dan kemudian mahasiswa juga nantinya akan diarahkan ke industri dalam bentuk paket praktek kerja lapangan. Yang ini dilaksanakan untuk satu semester, yaitu 6 bulan di industri seperti travel agent. Kemudian tentunya juga PKL ini bisa juga dilaksanakan di bandara, di airport, dan juga bisa dilaksanakan di destinasi wisata, khususnya destinasi unggulan yang membutuhkan cerita atau storytelling untuk wisatawan. Kemudian dalam hal ini praktek kerja ini tentunya tidak hanya di daerah dari mahasiswa sendiri, tapi juga bisa mencapai ke provinsi lain dan bahkan ke luar negeri. Dan ini dari Fakultas Pariwisata itu selalu diadakan satu kerjasama dengan banyak industri dan juga daerah-daerah tujuan wisata yang lain. Kemudian dalam PKL ini tentunya akan ada pengantaran, kemudian monitoring dan juga penjemputan, kemudian evaluasi serta ujian di masa PKL itu yang melibatkan industri juga. Jadi tidak hanya pengujinya dari kampus, tapi juga dari industri ikut berperan serta sebagai penguji untuk mengembangkan dari sisi laporan dari mahasiswa bersangkutan. Setelah itu kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepemanduan ini penting sekali dilakukan, khususnya di awal semester. Itu biasanya setiap pertemuan dibarengi dengan praktek presentasi, dan setelah itu praktek guiding di kelas, kemudian juga praktek guiding di lapangan. Kemudian UTS itu sudah mengacu kepada ujian praktek lapangan, dan setelah itu dilanjutkan ke kelas, kemudian evaluasi, kemudian tugas-tugas cenderung membuat seperti video dia dalam praktek di lapangan atau mencari peluang untuk bisa praktek guiding, kemudian bikin video pendek, dan itu kita evaluasi di kampus. Dan kemudian kita akan lanjutkan kepada UTS, yaitu benar-benar ujiannya di lapangan atau di salah satu destinasi, bisa saja, kemudian bisa juga di atas bus ketika tour handling.
Kemudian yang keenam yaitu aspek keamanan dan keselamatan. Ini perlu sekali mahasiswa juga memahami tentang keamanan dan keselamatan ini, karena dalam sebuah kegiatan perjalanan tur itu keamanan dan keselamatan dalam kegiatan ini perlu sekali diperhatikan, dan perlu juga si pramu wisata memahami first aid itu bagaimana, apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan dengan kejadian apapun yang terjadi di lapangan. Kemudian kebijakan dan peraturan yang berlaku di dalam pariwisata ini penting juga, yaitu kebijakan apa yang harus disampaikan ke wisatawan, sebab bisa saja terjadi wisatawan dari asal daerah mereka hal tertentu bisa saja boleh dilakukan, tapi itu tidak bisa dilakukan di daerah tujuan wisata yang kita handle. Sebab ini bisa saja misunderstanding dengan wisatawan. Jadi penting seorang pramu wisata memahami what to do and what do not to do. Jadi apa yang harus bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan adat di satu daerah. Ini penting sekali, harus diterjemahkan ke wisatawan. Ini termasuk aspek keamanan. Kemudian manajemen risiko dalam pariwisata. Jadi ketika hal-hal apapun yang tumbuh, ini memang perlu dibutuhkan seorang pemandu yang memahami bagaimana mengelola ketika masalah itu tumbuh. Jadi seperti hal yang tadi saya sampaikan, tidak boleh panikan, tidak boleh terlalu terburu-buru, dan justru cenderung akan terjadi hal-hal yang lebih fatal. Jadi untuk itu perlu ketenangan, kemudian perlu kecakapan seorang untuk dalam menghandle tamu yang berwisata. Kemudian yang ketujuh, keterampilan manajemen waktu dan anggaran. Jadi mahasiswa yang pada suatu hari akan menjadi seorang pemandu wisata harus betul-betul paham dengan manajemen waktu di dalam sebuah perjalanan, karena dalam satu paket itu, satu itinerary per hari itu sudah ada jam-jamnya. Namun tidak selalu kita harus menyampaikan jam ini fix ke tamu. Jadi di situ perlu dibutuhkan seorang yang pintar memanage waktunya, agar apa, tidak terlambat di destinasi tertentu. Sebab kalau itu terjadi, bisa jadi wisatawan akan kehilangan beberapa objek dalam perjalanan yang harusnya mereka lihat pada hari itu. Jadi memang ketika kita mampir di satu destinasi, itu perlu kita memberikan waktu yang seluas-luasnya ke wisatawan, tapi kita juga harus pintar menyiasati bagaimana caranya wisatawan itu dia puas ketika melakukan kunjungan, tapi tidak merasa terpaksa ketika harus meninggalkan karena kita memburu ke destinasi yang berikutnya. Ini penting sekali bagaimana memanage ini, dan sehingga hal yang terkesan dalam tur itu akan selalu positif. Jadi tidak boleh ada hal negatif, karena dia akan dampaknya sangat buruk bagi destinasi di mana kita bekerja. Dan kemudian tentunya seorang perwisata juga harus paham tentang anggaran kepuasan, perencanaan keuangan dan sebagainya. Jadi dalam konsep ini seorang pramu wisata yang pertama harus bisa memastikan wisatawan itu mesti puas dalam turnya, ya kan? Yang kedua, pramu wisata juga harus memastikan travel agent tempat dia bekerja juga harus puas. Yang ketiga, pramu wisata juga harus bisa memastikan kalau dia sebagai seorang pramu wisata juga harus puas. Jadi tidak bisa terpuaskan hanya satu item, namun yang dua terkecewakan, hasilnya pada akhirnya tidak akan menjadi positif untuk sebuah perjalanan tur atau sebuah grup tur. Kemudian pramu wisata juga harus mampu melakukan pengelolaan bisnis dalam kepariwisataan. Jadi dalam pembelajaran ini, keluaran dari pembelajaran ini, mereka akan menjadi seorang pemandu wisata, dan harapan yang sangat besar juga mereka akan menjadi pebisnis pariwisata. Mereka harus mampu mengelola, menciptakan produk, membranding satu daerah, dan kemudian menghasilkan sebuah tur yang luar biasa bagus, kemudian menghasilkan juga image yang luar biasa menarik untuk daerah tersebut,
Kemudian ini juga bisa berdampak ekonomis bagi masyarakat setempat dan tentunya dirinya sendiri juga. Kemudian dalam dunia kepemanduan ini sangat fleksibel sebetulnya. Yang penting kalau kita berbicara waktu tentunya harus tepat waktu, tapi ketika kita berbicara tentang melihat animo atau melihat ketertarikan wisata itu masih tinggi, tentunya kita bisa harus punya sense of tourism itu memang harus tinggi. Jadi intinya harus bisa melihat apakah ini sudah betul-betul maksimal dan apakah ini belum. Dan disitulah kita perlu menjadi seseorang yang sangat bijak untuk memutuskan kapan ini dimulai, kapan ini berakhir, dan apakah yang kita lakukan sudah maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa dalam mengambil perkuliahan kepemanduan ini harapannya adalah bisa menjadi seorang pemandu wisata yang luar biasa, bisa menjadi seorang yang benar-benar menjadi pathfinder bagi wisatawan, bisa menjadi corong informasi bagi daerahnya masing-masing, dan harapannya tentunya mereka juga bisa menjadi seorang pemandu wisata yang luar biasa dan membawa energi positif bagi daerah di mana dia bekerja. Baiklah, saya juga mau menampilkan video mengajar di kelas semester 3. Jadi silakan disaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang storytelling. Storytelling adalah bagian terpenting dari sebuah tour. Dalam sebuah paket perjalanan wisata itu, pemandu wisata harus mampu menceritakan cerita yang benar dan juga cerita rakyat, kemudian cerita yang dibikin untuk membuat suasana menjadi happy. Kemudian storytelling itu bisa saja bentuknya cerita asli dari kondisi dari suatu destinasi wisata, tapi bisa juga cerita legend atau legenda. Kemudian bisa juga cerita yang Anda buat sendiri dengan satu syarat, ini bisa bikin orang senang atau happy dalam sebuah perjalanan wisata. Baik, untuk itu ada beberapa slide yang akan kita tampilkan, dan tentunya nanti Anda dipersilakan bertanya kalau mau ada yang ditanyakan. Baiklah. Oke, yang pertama yaitu let us make a story. Mari kita bangun sebuah cerita. Kemudian dalam sebuah kegiatan seperti ini, tentunya membangun cerita itu ada kita membuat satu kelompok orang dalam grup itu. Si A, orang nomor 1 itu misalnya menerima atau membuat sebuah kalimat dengan menyebutkan nama, misalnya Sandra, ya kan? Huruf A terakhir, dia bisa Sandra menyampaikan satu cerita, ada satu kalimat yang akan disambung oleh yang lain. Ini intinya bisa membangun satu keakraban, ya kan? Dan kemudian dia orang kedua, dia akan melanjutkan cerita itu ke tahap yang lebih seru tentunya. Kemudian orang ketiga meneruskan ke orang yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi dalam sebuah tour itu bisa saja terbangun satu cerita dengan metode seperti itu. Oke. Kemudian dalam sebuah cerita kita tentunya harus ada cerita. Dalam sebuah cerita itu bisa membangun sebuah memberikan sebuah pengalaman, pesan apa yang disampaikan dari cerita tersebut. Intinya ketika cerita disampaikan atau story itu Anda sampaikan ke tamu, mereka bisa juga belajar di situ, bisa dapat pengalaman, bisa dapat ilmu juga, ya kan? Jadi jangan sampai cerita itu bagaikan sebuah cerita kayak yang menjadi membosankan. Jadi memang harus disampaikan sehingga tamu itu tertarik untuk ikut serta dan bahkan tidak tertidur di atas bus dan di atas kendaraan.
Kemudian definisinya storytelling adalah proses membangun fakta dan cerita yang memperhatikan gaya penyampaian, baik dengan informasi, gestur, dan peralatan tambahan lainnya. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah cerita itu, mimik kita harus pasti, ya kan? Orang jadi tertarik. Jadi kita kadang-kadang ada juga, misalnya kita mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan yang membutuhkan skill, ada bilang begini, ya kan? Itu kan ketika menyampaikan itu memang harus ada satu gerakan-gerakan yang kita buat, sehingga orang benar-benar jadi memperhatikan. Kan tidak lucu kalau kita bercerita terus orang sebut dengan gadget, ya kan? Atau sebut dengan hal lain. Itu berarti apa yang kita sampaikan jadi tidak menarik. Kemudian tentunya kita juga harus bisa membangun koneksi dengan audiens itu. Artinya semuanya menjadi tersambung dengan kita dan semuanya jadi tertarik untuk bertanya dan sebagainya. Kemudian audiens juga bisa menyampaikan sesuatu tanpa kesan menggurui. Jadi kita menceritakan ini tidak harus ada sebagai tamu. Kadang-kadang kalau kita ajari pasti dia agak begitu senang. Tapi kalau kita sharing, berbagi, itu biasanya tanda-tanda dia tertarik. Tapi kalau tidak, kita ganti materinya, kita tambah ganti materi dari storytelling kita, bahwa cerita yang kita ceritakan tidak begitu menarik. Ada yang mau bertanya? Oke, Rizky silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya Rizky dari Wakaji ingin bertanya Pak, bagaimana kita bisa tahu bahwasannya orang itu atau wisatawan yang kita pandu tertarik dengan cerita yang kita ceritakan? Terima kasih. Oke, bagaimana kita tahu, caranya kita tahu bahwa orang tertarik dengan apa yang kita ceritakan? Ada beberapa indikator sebenarnya. Dan kita bisa lihat kalau orang itu menyibukkan diri dengan diri mereka masing-masing, intinya cerita kita tidak menarik, ya kan? Yang kedua, bisa juga indikasinya mereka menanyakan atau mereka membandingkan dengan cerita di tempat lain. Misalnya, kalau kita cerita tentang perahu, ya kan, di Bandung, kemudian ada yang menanyakan, Pak, apakah ini sama dengan si Pak Tidak yang di Palembang, atau sama dengan Paling Gundang yang di Padang, seperti itu. Nah, itulah banyak setidaknya seperti itu, kita bisa lihat itu. Kemudian kalau mau cerita kita mau naik, kita nggak harus cut kisah itu juga, tapi kita usahakan mempercepat cerita itu dan membangun cerita yang baru, yang lebih disesuaikan dengan tipe orangnya. Kalau kamu yang milenial seperti kalian ini, jadi jangan ceritanya dari cerita orang tua, gitu. Ya kan, kita ceritakan cerita itu yang yang sesuai dengan umur atau usia dari kamu, kemudian sesuaikan juga dengan pekerjaan dari kamu. Kenapa itu berpengaruh? Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, baik, Sandra silakan. Baik, saya Sandra Rizky dengan NIM 19. Hal yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kalau seandainya storytelling atau informasi yang disampaikan oleh tour guide itu berbeda Pak? Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana seandainya cerita yang diceritakan oleh kita sebagai pemandu wisata ternyata berbeda menurut tamu dari yang mereka tahu dan cerita yang lain? Begini, kita sebagai tour guide tentunya harus selalu mengupdate cerita-cerita itu. Storytelling yang berkaitan dengan cerita lama biasanya tidak akan berbeda. Kita tentunya harus update itu. Dan kemudian kalau pun ada yang menyatakan oh ceritanya begini, biasanya tidak akan jauh-jauh dari apa yang kita ceritakan. Dan kemudian storytelling itu kita akan menceritakan, anggaplah misalnya ceritanya yang kita ceritakan situ berbayar misalnya kan, itu biasanya kalaupun beda nggak akan jauh-jauh bedanya. Tapi kalau ada cerita yang kita ceritakan cerita real dari satu tempat, karena kan menarik juga. Ada yang menarik ya, misalnya kita menceritakan misalnya Kelong 9.
Blok Semen itu dibangun tahun sekian dan sekian dan tinggi sekian, kiloknya sekian gitu kan. Dan itu kamu mengatakan, Pak, perasaan kiloknya tidak segitu gitu. Ya kan? Nah jadi ini penting ketika kita menyampaikan cerita itu harus pasti kebenaran dari cerita itu. Jadi jangan sampai kita meleset. Jangan sampai kita mengatakan menara Eiffel itu tingginya 150 meter gitu kan. Sementara tingginya berbeda. Atau kita mengatakan jam gadang itu tingginya 200 meter kita bilang. Artinya tidak update. Jadi memang kita harus update, harus pasti dengan itu. Nggak boleh salah. Kalau memang terjadi kita salah, kita harus cepat-cepat minta maaf juga. Maaf saya salah di tingginya, jumlah penduduknya, atau ekonomi orang, pekerjaan orang dan sebagainya. Itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke istilahnya KISS. KISS. Keep it short and simple. Jadi kalau kita bercerita itu, kita harus usahakan pendek, ya kan? Kemudian dia harus simple juga. Kenapa? Kalau kita bikin cerita itu panjang, satu story itu kita bikin panjang, kadang-kadang orang itu nggak apa, udah bosan dia dengar kita jadinya. Intinya perlu kita siasati panjang dari cerita itu. Jadi jangan sampai kita terlalu panjang lebar sampai orang ngantuk dengan apa yang kita sampaikan. Jadi setidaknya informasi itu bisa jadi anggaplah ada 20%, kemudian cara penyampaian itu lagi 30% itu kan dari cara kita menyampaikan, dan setelah itu bahasa yang kita pakai. Jadi memang harus betul-betul dipahami dan menarik untuk didengarkan. Ini contohnya, kan kalau kita menceritakan sesuatu tentang durian, ya kan? Contoh ini saja sudah menarik buat kamu. Nah, karena apa? Kalau orang asing, durian ini kan mereka agak itu baunya nggak enak, rasanya pasti nggak enak dan sebagainya. Jadi kita ceritakan durian ini sesimpel mungkin, itu sebenarnya mungkin. Durian itu berbuahnya kapan, aslinya dari mana, dan dibakarnya pakai apa, enaknya bagi orang-orang Asia, gitu kan? Dan nasibnya yang buruk, ya durian ini kan terkenal, banyak yang minat, tapi kebanyakan di European dan Amerika itu benci dengan durian. Nah ini, oke, barangkali itu kedepannya tentunya harapannya Anda bisa menjadi seorang yang bisa menceritakan satu cerita itu dengan menarik dan simpel. Kemudian wajahnya tentunya, mimiknya itu harus juga positif, auranya mesti harus positif. Barangkali itu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikianlah video ini kami buat. Semoga ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan dapat difahami dengan baik. Tentunya harapannya mahasiswa pariwisata akan bisa menjadi the next generation dari pariwisata Indonesia, yang akan menjadi duta-duta pariwisata Indonesia. Yang kita semua berharap semoga pariwisata Indonesia dan pariwisata Sumatera Barat khususnya semakin hari semakin berkembang dan meningkat. Demikianlah video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.